Halo, selamat datang lagi di Beta Nurse. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan membahas terkait materi TKP part yang ke-6, yaitu tentang anti-radikalisme. Kalau pada video sebelumnya, kita sudah bahas materi dan juga soal latihan sebanyak 5 soal dalam video anti-radikalisme bagian yang pertama. Dan pada video kali ini, kita akan lanjutkan bahas soal dan juga latihan dimulai dari nomor 6 sampai dengan nomor 10. Jadi nanti ada 5 soal latihan lagi dalam video anti radikalisme bagian yang kedua. Untuk itu bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Seperti biasa, nanti pada soal latihan ini teman-teman akan saya berikan waktu 10 detik untuk menjawab, dan setelah 10 detik barulah saya akan membahas soal berserta dengan kunci jawabannya. Oke, kalau begitu kita akan masuk kepada soal latihan nomor 6. Kantor Anda akan mengadakan kegiatan gathering rutin yang akan dilakukan oleh semua karyawan. Salah satu karyawan mengajukan izin karena harus mempersiapkan persiapan ibadah perayaan keagamaannya. Sebagai manajer HRD, apa yang akan Anda lakukan? Option A, tetap meminta karyawan tersebut untuk mengikuti kegiatan gathering. B, memberikan pengertian kepada karyawan tersebut agar datang gathering terlebih dahulu baru izin untuk mempersiapkan kegiatan keagamaannya. B, memberikan kebebasan kepada karyawan tersebut untuk memilih memprioritaskan kegiatan yang mana. D, menjelaskan pentingnya acara gathering ini, lalu membiarkan karyawan tersebut memutuskan akan ikut gathering atau tidak. Dan option E, mengizinkan karyawan tersebut untuk tidak menghadiri kegiatan gathering dengan tetap memberikan informasi kepada karyawan itu apa saja hal yang disampaikan pada acara gathering. Baiklah, saya berikan waktu 10 detik bagi teman-teman untuk menjawab. Setelah itu kita akan masuk kepada pembahasan dan juga kunci jawaban. Oke, kalau teman-teman sudah memilih jawabannya, mari kita masuk kepada pembahasan. Dari soal ini kita sudah bisa mendapat gambaran bahwa kita sebagai manajer HRD, lalu ada salah satu karyawan yang izin dan tidak bisa mengikuti acara gathering karena harus melakukan persiapan ibadah. Apa yang kita lakukan? Baiklah, jika teman-teman memilih option A, yaitu tetap meminta karyawan tersebut untuk mengikuti kegiatan gathering, menurut saya ini bukan jawaban yang tepat. Karena dengan demikian kita tidak menghargai kepercayaan yang dianut oleh karyawan kita dengan bersikap intoleransi. Untuk option B, yaitu memberikan pengertian kepada karyawan tersebut agar datang gathering lebih dahulu, baru izin untuk mempersiapkan kegiatan keagamaannya. Menurut saya ini juga belum bisa menjadi jawaban yang tepat, karena di sini bisa saja karyawan kita tidak memiliki waktu persiapan karena diharuskan untuk hadir dalam kegiatan tersebut untuk mendapat izin. Untuk option C, memberikan kebebasan kepada karyawan tersebut untuk memilih memprioritaskan kegiatan yang mana. Saya rasa ini bisa menjadi alternatif jawaban yang tepat, jadi kita tandai aja dulu. Dan untuk option D, menjelaskan pentingnya acara gathering ini, lalu membiarkan karyawan tersebut memutuskan akan ikut gathering atau tidak. Ini juga bisa menjadi alternatif jawaban yang tepat. Kita keep juga dulu. Dan untuk option yang terakhir, option E, mengizinkan karyawan tersebut untuk tidak menghadiri kegiatan gathering dengan tetap memberikan informasi kepada karyawan itu apa saja hal yang disampaikan pada acara gathering. Nah, saya rasa ini jawaban yang paling tepat. Karena kalau kita perhatikan antara option C, D, dan E, menurut saya jawaban yang paling terbaik adalah option E.
Karena di sini kita langsung bersikap toleransi dan mengizinkan karyawan kita untuk tidak hadir. Bahkan kita juga memberi informasi terkait dengan acara gathering. Jadi sudah jelas ya bahwa jawabannya adalah option E, yaitu mengizinkan karyawan tersebut untuk tidak menghadiri kegiatan gathering dengan tetap memberikan informasi kepada karyawan itu apa saja hal yang disampaikan pada acara gathering. Kita lihat kunci jawabannya. Untuk option A, tetap meminta karyawan tersebut untuk mengikuti acara gathering. Poin 1. Untuk option B, memberikan pengertian kepada karyawan tersebut agar datang gathering terlebih dahulu baru izin untuk mempersiapkan kegiatan keagamaannya, bernilai 2 poin. Untuk option C, memberikan kebebasan kepada karyawan tersebut untuk memilih memprioritaskan kegiatan yang mana, bernilai 4 poin. Untuk option D, menjelaskan pentingnya acara gathering ini, lalu membiarkan karyawan tersebut memutuskan akan ikut gathering atau tidak, bernilai 3 poin. Dan untuk option E, yaitu mengizinkan karyawan tersebut untuk tidak menghadiri kegiatan gathering dengan tetap memberikan informasi kepada karyawan itu, apa saja hal yang disampaikan pada acara gathering, bernilai 5 poin. Next, kita masuk kepada soal nomor 7. Anda memahami bahwa pemerintah saat ini tengah fokus untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari paham radikalisme dilakukan lewat penandatanganan surat keputusan bersama atau SKB penanganan radikalisme ASN oleh 11 kementerian dan lembaga. Anda diberikan kewenangan oleh pimpinan untuk menangkal radikalisme di instansi Anda bekerja. Berikut adalah upaya preventif yang akan Anda lakukan dalam menangkal radikalisme, kecuali option A, mengajak ASN untuk tetap waspada terhadap provokasi dan hasutan. B, mengedukasi ASN untuk menjalankan aktivitas keagamaan dengan toleran. C, melakukan upaya deradikalisasi terhadap ASN yang terpapar paham radikalisme. D, mengadakan workshop atau seminar pencegahan propaganda radikal. Dan option E, mengadakan seminar kebangsaan dan penanaman nilai Pancasila. Baiklah, silakan teman-teman menjawab. Dan setelah 10 detik kita akan membahas dan juga melihat kunci jawaban dari soal nomor 7. Oke, kalau teman-teman sudah memilih jawabannya, mari kita masuk kepada pembahasan soal nomor 7. Dari soal ini kita bisa dapat gambaran bahwa Anda diberikan kewenangan oleh pimpinan untuk menangkal radikalisme di instansi Anda bekerja. Berikut adalah upaya preventif yang akan Anda lakukan dalam menangkal radikalisme, kecuali jika teman-teman memilih option A, yaitu mengajak ASN untuk waspada terhadap provokasi dan hasutan. Menurut saya ini bukan jawaban yang tepat, karena di sini kita perlu garis bawahi upaya preventif, kecuali. Jadi saya rasa option A adalah termasuk dalam tindakan preventif. Option B, mengedukasi ASN untuk menjalankan aktivitas keagamaan dengan toleran. Masih sama juga, ini masih termasuk dalam upaya preventif. Untuk option C, melakukan upaya deradikalisasi terhadap ASN yang terpapar paham radikalisme. Nah, saya rasa ini bisa menjadi jawaban yang tepat, karena jika kita ingat, deradikalisasi adalah upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal. Jadi di sini bukan lagi upaya preventif, tapi sudah upaya lanjutan untuk mengubah orang yang sudah terpapar radikalisme. Jadi sudah jelas ya. Untuk option D, mengadakan workshop atau seminar pencegahan propaganda radikal.
Ini sebenarnya juga bukan jawaban karena ini termasuk dalam upaya preventif juga. Dan untuk option E, mengadakan seminar kebangsaan dan penanaman nilai Pancasila, ini juga sudah jelas. Bukan jawaban karena ini juga termasuk dalam upaya preventif. Jadi sudah jelas ya bahwa jawabannya adalah option C, yaitu melakukan upaya deradikalisasi terhadap ASN yang terpapar paham radikalisme. Mari kita lihat kunci jawabannya. Untuk option A, mengajak ASN untuk waspada terhadap provokasi dan hasutan bernilai 1 poin. Option B, mengedukasi ASN untuk menjalankan aktivitas keagamaan dengan toleran bernilai 3 poin. Untuk option E, melakukan upaya deradikalisasi terhadap ASN yang terpapar paham radikalisme bernilai 5 poin. Mengadakan workshop atau seminar pencegahan propaganda radikal bernilai 2 poin. Dan untuk option E, mengadakan seminar kebangsaan dan penanaman nilai Pancasila bernilai 4 poin. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 8. Kemarin Jumat sore, wilayah tempat tinggal Anda diterpa gempa bumi dengan skala sedang. Akibat peristiwa tersebut, gereja dekat rumah Anda mengalami kerusakan bangunan. Hari ini pihak gereja akan merapikan area gereja dari puing-puing agar tidak mengganggu ibadah di hari Minggu dan mempersilahkan warga sekitar yang ingin membantu. Anda libur kerja di akhir pekan dan belum ada agenda. Apa yang akan Anda lakukan? Option A, membiarkan warga sekitar yang beragama Kristen untuk membantu pihak gereja. B, ikut membantu merapikan puing-puing di gereja akibat gempa. C, menyebarkan informasi tersebut kepada tetangga saya yang lain yang sempat untuk membantu gereja. D, menyampaikan simpati kepada pihak gereja dan para tetangga yang beragama Kristen atas musibah yang menimpa gereja. Dan option E, mensuplai alat-alat yang dibutuhkan oleh gereja untuk merapikan puing-puing akibat gempa. Baiklah, teman-teman silakan menjawab dan setelah 10 detik kita akan masuk kepada pembahasan dan juga kunci jawaban dari soal nomor 8. Oke, kalau teman-teman sudah menjawab, mari kita masuk dalam pembahasan. Dari soal ini kita bisa dapat gambaran bahwa ada gempa, kemudian gereja dekat tempat tinggal Anda mengalami kerusakan. Pihak gereja akan melakukan pembersihan dan mempersilahkan orang sekitar untuk membantu. Apa yang Anda lakukan? Jika teman-teman memilih option A, yaitu membiarkan warga sekitar yang beragama Kristen untuk membantu pihak gereja, saya rasa ini bukan jawaban yang tepat. Karena dengan demikian kita tidak memiliki sikap toleransi atau kita memiliki sikap intoleransi terhadap umat beragama. Option B, ikut membantu merapikan puing-puing di gereja akibat gempa. Yep, saya rasa ini adalah jawaban yang tepat. Karena kita perlu ingat bahwa action kita adalah nilai tambah. Jadi dengan ikut membantu, maka kita memiliki sikap toleransi dan saling membantu. Option C, menyebarkan informasi tersebut kepada tetangga saya yang lain yang sempat untuk membantu gereja. Saya rasa ini belum bisa menjadi jawaban yang tepat karena di sini kita dibutuhkan aksi kita dengan cara kita ikut membantu. Untuk option D, menyampaikan simpati kepada pihak gereja dan para tetangga yang beragama Kristen atas musibah yang menimpa gereja. Saya rasa ini belum bisa menjadi jawaban yang tepat karena Anda tinggal berdekatan dengan gereja, maka aksi untuk turut serta lebih diutamakan. Dan untuk option E, mensuplai alat-alat yang dibutuhkan oleh gereja untuk merapikan puing-puing akibat gempa. Ya, saya rasa juga ini bisa menjadi jawaban yang tepat. Tapi, sekali lagi untuk soal seperti ini, aksi kita adalah nilai tambah. Jadi sudah jelas ya kalau jawabannya adalah option B, yaitu ikut membantu merapikan puing-puing di gereja akibat gempa.
Kalau begitu, mari kita lihat kunci jawabannya. Untuk option A, membiarkan warga sekitar yang beragama Kristen untuk membantu pihak gereja bernilai 1 poin. Option B, ikut membantu merapikan puing-puing di gereja akibat gempa 5 poin. Option C, menyebarkan informasi tersebut kepada tetangga saya yang lain yang sempat untuk membantu gereja bernilai 3 poin. Option D, menyampaikan simpati kepada pihak gereja dan para tetangga yang beragama Kristen atas musibah yang menimpa gereja bernilai 2 poin. Dan untuk option E, mensuplai alat-alat yang dibutuhkan untuk gereja untuk merapikan puing-puing akibat gempa bernilai 4 poin. Next, kita akan masuk kepada soal nomor 9. Anda baru saja menyaksikan video pada kanal YouTube Sekretariat Presiden. Di dalam video ini, Presiden Joko Widodo menyoroti sejumlah ancaman di ruang digital, mulai dari penyebaran hoaks hingga radikalisme berbasis digital. Presiden meminta publik mengisi ruang digital dengan konten yang positif. Sebagai ASN, tindakan apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap aktif di media sosial dan membentengi diri agar terhindar dari paham radikalisme. B. Lebih mawas diri dan turut membantu mengedukasi masyarakat untuk mewaspadai radikalisme berbasis digital dan mengisi ruang digital dengan konten yang positif. C. Menghindari media sosial karena takut terpapar paham radikalisme. D. Fokus menjalankan tanggung jawab pekerjaan dan mendukung upaya pemerintah melawan radikalisme. Dan option E, menggelar diskusi dengan teman-teman ASN agar bisa deteksi dini jika ada teman yang terpapar. Baiklah, saya berikan waktu 10 detik bagi teman-teman untuk memilih jawaban dan setelah itu kita akan masuk kepada pembahasan dan juga kunci jawaban nomor 9. Oke, kalau teman-teman sudah memilih jawabannya, mari kita masuk kepada pembahasan. Dari soal ini kita sudah bisa mendapat gambaran bahwa Presiden menyoroti penyebaran hoaks hingga radikalisme berbasis digital. Sebagai ASN, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Jika teman-teman memilih option A, yaitu tetap aktif di media sosial dan membentengi diri agar terhindar dari paham radikalisme. Menurut saya ini bisa jadi jawaban yang benar, kita keep aja dulu. Untuk option B, lebih mawas diri dan turut membantu mengedukasi masyarakat untuk mewaspadai radikalisme berbasis digital dan mengisi ruang digital dengan konten yang positif. Menurut saya ini jawaban yang benar. Karena di sini kita bukan hanya mawas diri untuk diri kita, tapi kita juga turut dalam mengedukasi masyarakat. Ingat bahwa action kita adalah nilai tambah. Untuk option C, menghindari media sosial karena takut terpapar paham radikalisme. Saya rasa ini bukan langkah yang benar. Karena untuk era sekarang ini banyak informasi yang ada di media sosial dan sebagai ASN kita dituntut untuk melek teknologi, bukan menghindar untuk gunakan teknologi bermedia sosial. Dan untuk option D, fokus menjalankan tanggung jawab pekerjaan dan mendukung upaya pemerintah melawan radikalisme. Saya rasa ini belum bisa menjadi jawaban yang tepat karena kita harus ingat bahwa action adalah nilai tambah. Jadi memberi dukungan tidaklah cukup dalam soal ini. Saya rasa ini juga belum bisa menjadi jawaban yang tepat karena perlu diingat kita ini adalah pelayanan masyarakat. Jadi kita jangan hanya berfokus kepada sesama ASN tapi juga kepada masyarakat. Jadi sudah jelas bahwa jawabannya adalah option B, yaitu lebih mawas diri dan turut membantu mengedukasi masyarakat untuk mewaspadai radikalisme berbasis digital dan mengisi ruang digital dengan konten yang positif. Mari kita lihat kunci jawabannya. Untuk option A, tetap aktif di media sosial dan membentengi diri agar terhindar dari paham radikalisme bernilai 4 poin.
Option B, lebih mawas diri dan turut membantu mengedukasi masyarakat untuk mewaspadai radikalisme berbasis digital dan mengisi ruang digital dengan konten yang positif bernilai 5 poin. C. Menghindari media sosial karena takut terpapar paham radikalisme bernilai 1 poin. Option D. Fokus menjalankan tanggung jawab pekerjaan dan mendukung upaya pemerintah melawan radikalisme bernilai 3 poin. Dan untuk option E, menggelar diskusi dengan teman-teman ASN agar bisa deteksi dini jika ada teman yang terpapar bernilai 2 poin. Next, kita masuk kepada soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-10. Anda tergabung dalam grup WhatsApp yang saat ini sedang ramai oleh isu yang mengarah ke ujaran kebencian pada etnis tertentu. Pada awalnya, ada salah satu anggota grup yang membagikan pesan broadcast ke grup kemudian ditanggapi oleh sebagian besar anggota grup di WhatsApp. Diawali dengan diskusi, kemudian berakhir dengan keluarnya hujatan pada etnis tertentu. Dalam situasi ini, apa sikap Anda? Option A, tidak ikut-ikutan karena belum mengetahui kebenaran informasi dan hanya menjadi silent reader di grup WhatsApp tersebut. B. Langsung keluar dari grup WhatsApp karena konten yang dibahas tidak sesuai dengan marwah Pancasila. Option C. Tidak langsung percaya pada informasi yang di-share oleh anggota grup dan mencari tahu kebenaran info yang di-share di grup WhatsApp di channel berita terpercaya. D. Mencoba menguji kebenaran informasi yang dibagikan dan berusaha melakukan cooling down agar pembahasan di grup tidak semakin panas. Dan untuk option E, menguji kebenaran informasi yang dibagikan dan mengingatkan anggota grup untuk tidak tergesa-gesa dalam mempercayai informasi yang beredar dan menguji kebenaran informasi terlebih dahulu serta tidak melakukan respon yang mengarah pada ujaran kebencian. Baiklah, saya akan berikan waktu 10 detik bagi teman-teman untuk menjawab dan setelah 10 detik barulah saya akan membahas soal serta kunci jawaban dari soal nomor 10. Oke, jika teman-teman sudah memilih jawaban, mari kita masuk kepada pembahasan soal nomor 10. Dari soal ini kita bisa dapat gambaran bahwa ada teman di grup WhatsApp membagikan pesan yang mengarah pada ujaran dan kebencian untuk etnis tertentu dan respon dari teman sesama anggota grup WhatsApp sudah menghujat etnis tertentu. Dalam situasi ini, apa sikap Anda? Jika teman-teman memilih option A, yaitu tidak ikut-ikutan karena belum mengetahui kebenaran informasi dan hanya menjadi silent reader di grup WhatsApp tersebut, menurut saya ini bukan jadi jawaban yang benar karena kita harus ingat bahwa action adalah nilai tambah dan di sini kita hanya menjadi silent reader dan tidak melakukan apapun ketika terjadi hujatan di grup WhatsApp. Option B, langsung keluar dari grup WhatsApp karena konten yang dibahas tidak sesuai dengan marwah Pancasila. Tentu saja saya rasa ini bukan menjadi sikap yang baik karena hanya dengan leave dari grup WhatsApp tidak menunjukkan sikap yang baik terhadap masalah yang ada. Dan jika teman-teman memilih option C, yaitu tidak langsung percaya pada informasi yang di-share oleh anggota grup dan mencari tahu kebenaran info yang di-share di grup WhatsApp di channel berita terpercaya, saya rasa ini bisa menjadi jawaban yang baik. Jadi kita keep aja dulu karena kita harus ingat bahwa semua informasi yang beredar memang harus kita cari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Untuk option D, mencoba menguji kebenaran informasi yang dibagikan dan berusaha melakukan cooling down agar pembahasan di grup tidak semakin panas. Iya, saya rasa ini bisa menjadi jawaban yang benar karena di sini kita bukan hanya cari tahu kebenaran beritanya saja, tapi kita juga meredakan atau kita cooling down agar pembahasan tidak semakin memanas dan menyudutkan etnis tertentu. Option E, menguji kebenaran informasi yang dibagikan
dan mengingatkan anggota grup untuk tidak tergesa-gesa dalam mempercayai informasi yang beredar dan menguji kebenaran informasi terlebih dahulu serta tidak melakukan respon yang mengarah pada ujaran kebencian. Yap, saya rasa ini jawaban yang paling lengkap dan benar karena ini yang paling pas dilakukan sebagai sikap kita untuk menghadapi permasalahan yang ada. Karena di sini kita melakukan cara uji kebenaran terhadap isu yang dibagikan, kemudian kita melakukan action dengan cara mengingatkan anggota grup untuk tidak tergesa-gesa dalam mempercayai info dan mengajak juga untuk menguji kebenaran info terlebih dahulu, serta sikap kita tidak turut serta untuk melakukan respon ujaran kebencian di dalam grup WhatsApp kita. Jadi sudah jelas ya kalau jawabannya adalah option E, yaitu menguji kebenaran informasi yang dibagikan dan mengingatkan anggota grup untuk tidak tergesa-gesa dalam mempercayai informasi yang beredar dan menguji kebenaran informasi terlebih dahulu serta tidak melakukan respon yang mengarah pada ujaran kebencian. Mari kita cek kunci jawabannya. Untuk option A, tidak ikut-ikutan karena belum mengetahui kebenaran informasi yang hanya menjadi silent reader di grup WhatsApp tersebut bernilai 2 poin. B. Langsung keluar dari grup WhatsApp karena konten yang dibahas tidak sesuai dengan marwah Pancasila bernilai 1 poin. C. Tidak langsung percaya pada informasi yang di-share oleh anggota grup dan mencari tahu kebenaran info yang di-share di grup WhatsApp di channel berita terpercaya bernilai 3 poin. D. Mencoba menguji kebenaran informasi yang dibagikan dan berusaha melakukan cooling down agar pembahasan di grup tidak semakin panas bernilai 4 poin. Dan option E, menguji kebenaran informasi yang dibagikan dan mengingatkan anggota grup untuk tidak tergesa-gesa dalam mempercayai informasi yang beredar dan menguji kebenaran informasi terlebih dahulu serta tidak melakukan respon yang mengarah pada ujaran kebencian bernilai 5 poin. Oke, demikian video pembahasan kita kali ini terkait dengan materi TKP anti radikalisme bagian yang kedua. Untuk video mendatang nanti kita masih akan membahas terkait dengan materi TKP berupa pembahasan soal dan trik untuk menjawabnya. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share this video. Thank you for watching and see you on the next video. Ayap, 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 haribo.